Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Oke, siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa para sedulur, di siang hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu ya, sekitar 2 hari yang lalu ya teman-teman, ada berita yang memang mengejutkan, yaitu dimana ada seorang YouTuber yang namanya adalah Bung Lubis 212 nih. Nah, ini seorang YouTuber yang lumayan ceriwis ya, yang ngurusin terus mempertanyakan daripada keabsahan gitu kan, kebenaran daripada nasab ya, daripada beberapa komunitas ulama ataupun orang komunitas yang ada di Indonesia yang menasabkan mereka, jalur keturunan mereka langsung pada Nabi Muhammad SAW, yang mana Bung Lubis ini selalu memang kemudian mempertanyakan keabsahan, kebenaran gitu kan, kesahihan daripada jalur keturunan ya, daripada para orang-orang yang disebut habaib ya, yang ada di Indonesia, yang memang beberapa 1 tahun belakangan ini sangatlah kemudian terasa sangat seru ya, ada kemudian friksi ataupun adu argumen dari para ulama-ulama yang notabene disebut sebagai ulama Nusantara, ulama-ulama pribumi yang memang dikomandoi oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani dari Banten, yang memang kemudian melakukan riset penelitian tentang nasab daripada beberapa komunitas habaib yang memang kemudian apakah nasab mereka itu betul-betul terhubung langsung dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, apa sih yang kenapa saya ngobrolin tentang Bung Lubis? Karena memang 2 hari yang lalu Bung Lubis 212 ini mendapatkan persekusi dari sekelompok orang, yang mana mereka ditengarai berdasarkan pengakuannya Bung Lubis 212 adalah para muhibin ya, muhibin ataupun para pengikut, para habaib, oknum-oknum habaib gitu kan, yang kemudian datang ke kediaman orang tuanya Bung Lubis 212 ini ya, di tempat kediaman Bung Lubis 212 yang versinya Bung Lubis, mereka kemudian datang beberapa orang yang memang kemudian menantang berkelahi Bung Lubis 212. Kemudian Bung Lubis 212 ini versinya Bung Lubis melarikan diri gitu kan, meminta pertolongan sampai kemudian terjatuh di selokan ya, sampai dia terluka dan tangannya lebam, dan kemudian kemudian ditangkap ya oleh para orang-orang yang oknum-oknum tadi. Itu versinya ya Bung Lubis, versi Bung Lubis. Tapi saat ini Bung Lubis juga sudah melakukan visum et repertum di rumah sakit setempat dan sudah melaporkan kejadiannya ke Polsek dan Polres setempat ya teman-teman. Nah, ini memang kita sayangkan ya, kalau memang versinya daripada para orang-orang oknum yang datang ke rumahnya Bung Lubis, nah, versi mereka lah Bung Lubis itu lari ya, ketakutan, terjatuh sendiri. Nah, kita nggak tahu yang mana yang benar di sini. Nanti pihak berwajib juga yang akan kemudian akan menangani kasus ini, dan prosesnya sudah berjalan teman-teman. Yang jelas saya juga sangat prihatin, karena memang kemudian kalau kemudian timbul suatu hal-hal yang sifatnya persekusi kayak gitu kan, datang jauh-jauh kemudian nantang berantem segala macam. Ini negara kita ini kan negara hukum ya teman-teman. Kalau memang menurut saya sih, kalau Bung Lubis 212 ini kemudian bersalah, menurut mereka tinggal dilaporkan kepada pihak yang berwajib, nggak perlu kemudian berusaha untuk melakukan
datang ke tempatnya menantang berantem segala macam gitu kan, bisa repot nanti ya teman-teman apa-apa. Dan kalau menurut saya sah-sah saja kalau kemudian mempertanyakan keabsahan kebenaran daripada nasab tadi ya. Bukan berarti kemudian membenci, bukan berarti kemudian tidak mencintai. Mempertanyakan kan selesai kalau kemudian ditanggapi. Apakah kemudian akan dilakukan hal yang sama pada ulama-ulama Nusantara yang lain seperti Kiai Madudin gitu kan, ditantang berkelahi. Repot nanti ya kalau seperti itu. Negara kita negara hukum gitu kan, tinggal lapor kalau kemudian memang dianggap mereka bersalah. Apa susahnya untuk para oknum-oknum ya, kalau kemudian ada tantangan untuk pemeriksaan tes DNA gitu kan, mudah. Tes DNA itu menunjukkan garis, bukan kemudian harus langsung sama yang dituju kemudian ke Rasulullah SAW gitu kan. Tes DNA sekedar nanti untuk mengetahui jalur keturunan mereka, kesukuan mereka, apakah mereka Kaukasia, apakah mereka orang Arab, adakah keturunan Mongoloidnya, biasa itu ya. Seperti kemarin belum lama kan Mbak Najwa Shihab, putrinya Bapak Quraisy Shihab juga sudah melakukan tes DNA ya, sekedar untuk mengetahui jalur garis keturunan daripada Mbak Najwa Shihab. Itu saja sebetulnya sangat mudah teman-teman. Tapi yang jelas memang tampaknya ada oknum-oknum yang kemudian komunitas di negeri kita ini yang asal usulnya mereka adalah pendatang imigran di negara kita, tapi kesininya kemudian mereka mentasbihkan garis keturunan langsung pada Nabi Muhammad SAW, malah demi kepentingan pribadi sebagian oknumnya ya gitu kan. Mereka kemudian mencekoi para pribumi warga Indonesia gitu kan, agar memuliakan mereka secara berlebihan. Ujung-ujungnya kultus individu, ujung-ujungnya untuk kepentingan mereka ya itu kan. Dan saya sangat prihatin terhadap saudara-saudara saya sebangsa setanah air. Negara kita ini udah merdeka lebih ya dari 50 tahun gitu kan. Jangan sampai kemudian kita balik lagi ke feodalisme, cium-cium kaki gitu kan, cium-cium kaki memuliakan klan-klan tertentu yang secara berlebihan. Saya sudah nggak senang ya teman-teman. Dari dulu kemudian ada ceramah gitu kan, ada kemudian fatwa dari mereka, kelompok-kelompok tertentu yang notabene mereka datang ke negeri kita diterima dengan baik oleh warga asli sini gitu kan. Sini mereka bikin aturan sepertinya yang saya anggap rasis ya teman-teman. Bahkan kelompok wanita daripada komunitas mereka itu tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang pribumi sini, sedangkan yang laki-laki gitu kan, dobelnya mereka kemudian boleh menikahi wanita-wanita pribumi di sini. Ini apa gitu kan, aturan-aturan yang kesannya rasis gitu kan. Sedangkan kalau kita sebagai seorang muslim teman-teman, ini kalau kita sebagai seorang muslim, insya Allah kita berusaha menjadi seorang hamba yang beriman. Referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis ya. Jadi yang jelas segala sesuatu referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang jelas Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Kulukum li Adam wa Adam wa inna Adamun min turab. Jadi yang artinya sebagai berikut. Ya ayuhan nas, ini seruan ya, dari seruannya yang memang secara umum. Ya ayuhan nas, inna robbakum wahid, sungguhnya Rob kalian, Tuhan kalian itu satu. Wa abakum wahid, dan sungguhnya bapak moyang kalian adalah satu. Kulukum li Adam, sungguhnya kalian semua asal usulnya moyang kalian adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa Adamu min turab, dan sungguhnya Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min turab, dari tanah gitu kan. Ini adalah hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan persamaan ya
tidak ada keistimewaan ataupun apapun sama manusia ini ya gitu kan, karena memang asal usul kita lah sama, kita mau orang Arab ataupun orang Ajam non Arab ya, semuanya asal usulnya lah satu gitu kan, dari Nabi Adam alaihissalam. Dan ini diperkuat ya dalam sebuah hadis lain yang memang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, ala la fadla li arabia ala ajamia wala li ajamia ala arabia wala li ahmaro ala aswada wala aswada ala ahmaro ila bitaqwa, yang artinya sebagai berikut. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, seruan secara umum. Ala inna rabbakum wahid, ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian, Rabb kalian adalah satu, Allah Subhanahu wa taala. Wa abakum wahid, dan bapak moyang kalian adalah satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ala, ketahuilah, la fadla li arabia ala ajamia, jadi ketahuilah bahwasanya tidak ada keistimewaan, kelebihan daripada orang-orang Arab ala ajamia, terhadap orang-orang ajam gitu kan. Ajam ini orang-orang non Arab. Wala li ajamia ala arabia, dan begitu pun tidak ada kelebihan keistimewaan daripada orang-orang non Arab atau orang-orang ajam terhadap orang-orang Arab. Wala li ahmaro ala aswada, jadi begitu pun tidak ada kelebihan keutamaan daripada orang-orang yang kulitnya berwarna terhadap orang-orang yang kemudian kulitnya berwarna hitam. Wala aswada ala ahmaro, begitu pun juga orang kulit hitam tidak ada keistimewaan kelebihannya terhadap orang-orang yang kulitnya berwarna merah. Ila bitaqwa, kecuali takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kedua hadis ini sudah jelas sekali ya. Nabi Muhammad SAW sendiri sudah menyatakan dalam hadisnya bahwasanya kesamaan kita semua, yang asal usul kita adalah Rob kita adalah satu, kemudian bapak moyang kita adalah satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam gitu kan, yang mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, dan tidak ada kelebihan keistimewaan sedikit pun dari orang-orang Arab terhadap orang-orang non Arab, begitupun sebaliknya. Dan tidak ada kelebihan sedikit pun, keutamaan sedikit pun orang-orang ajam terhadap orang-orang Arab, orang-orang yang berkulit berwarna terhadap orang-orang yang berkulit hitam, dan begitupun sebaliknya, kecuali takwanya di sisi Allah. Nah ini sudah sangat jelas sekali ya. Nabi Muhammad SAW sendiri menyatakan, mendeklarasikan bahwasanya kesamaan gitu kan sebagai hak asasi manusia, kesamaan derajat kita gitu kan, nggak ada kasta ya dalam agama kita. Nggak ada orang yang kemudian dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali nilai dilihat dari nilai takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah kita nggak ngerti kalau kemudian ada klan ataupun komunitas yang ada di negeri kita ini yang mengaku memiliki garis keturunan langsung pada Nabi Muhammad SAW, tapi nilai-nilai yang mereka tanamkan gitu kan itu bertentangan ya dengan referensi kita. Referensi kita adalah Al-Quranul Karim ataupun hadis gitu kan. Sudah sangat jelas sekali ya, pakai akal kita ya tafakarun, pakai akal kita, sampai kemudian mereka itu melarang kan anak keturunan mereka yang wanita menikah dengan orang pribumi gitu kan, sedangkan yang laki-laki diperbolehkan. Ini apa lagi gitu kan, seperti sangat membedakan, ada kasta, ada perbedaan ya di sini. Bahkan mereka mengajarkan, mendoktrin para pengikutnya untuk memuliakan mereka gitu kan, bahwasanya nanti juga akan kalau memuliakan mereka masuk surga. Tapi sebetulnya ini kan memang kemudian dicampuri dengan cerita-cerita yang urufat ya, banyak dari oknum-oknum tersebut gitu kan,
yang memang kesininya kita sangat prihatin, telah berhasil banyak orang-orang yang didoktrin. Tapi ya alhamdulillah kesininya orang-orang pribumi sini yang menamai mereka ulama-ulama pribumi, ulama Nusantara, dikomandoi oleh Yai Imad ya, ini kemudian menggugat, yang mereka juga nggak berani sampai sekarang untuk melakukan tes DNA. Mudah saja, simpel saja gitu kan. Dan bahkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang seperti dilakukan kepada Bung Lubis 212. Siapapun Bung Lubis 212 itu, apapun yang dia lakukan ada jalurnya sendiri. Negara kita ini negara hukum ya teman-teman. Kita laporkan ke pihak yang berwajib kalau memang Bung Lubis itu bersalah gitu kan, melakukan pelanggaran hukum gitu kan. Bukan caranya kemudian didatangin, maksudnya apa gitu kan, maksudnya apa. Dan semoga kemudian ini kemudian ditangani ya, perkara kemudian versi yang benar yang mana. Semoga ini menjadi pembelajaran bahwasanya mereka ini melakukan upaya-upaya gitu kan, yang mengarah kekerasan gitu kan. Kacau negara kita ini kalau kemudian orang-orang semua melakukan upaya kekerasan. Sebenarnya simpel, kalaupun mereka seperti Bung Lubis 212 dan orang-orang yang dianggap nyinyir mempertanyakan keabsahan daripada jalur nasab, itu sebenarnya bukan masalah kemudian nggak suka ataupun membenci gitu kan, bukan nggak mencintai. Jelas kita sudah sangat jelas bahwasanya sebagai umat Islam gitu kan, kita menghargai, mencintai daripada Nabi Muhammad SAW beserta anak keturunannya. Itu sudah jelas sekali. Dalam tahiyat kita selalu mendoakan Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan anak keturunannya seperti engkau memberikan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim dan anak keturunannya, dan berkatilah Nabi Muhammad SAW beserta anak keturunannya seperti engkau memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keturunannya. Kalau betul ya ini keturunannya, yang keturunannya ini ya gitu kan, kalau memang betul-betul anak keturunannya Nabi Muhammad, kita doakan, kita hormati gitu kan. Nah, ini. Tapi kalau yang di sini saya sendiri udah nggak simpatik ya teman-teman. Nggak perlu kita kemudian mundur lagi merendahkan harga diri kita sendiri sebagai tuan rumah di negeri kita sendiri. Untuk kasus Bung Lubis 212, apapun yang terjadi, versi yang mana, semoga kemudian pihak yang berwajib kemudian melakukan penyidikan ya, melakukan pemeriksaan tentunya lebih mengerti lah ya gitu kan. Semoga kita semua dijaga ya dari orang-orang yang kemudian sebetulnya selalu membuat keruh tempat kita ini. Dan semoga para ulama-ulama pribumi Nusantara semakin bersatu ya, untuk berhadapan-hadapan dengan orang-orang yang kemudian selalu upaya-upayanya kekerasan seperti ini. Akhir kata teman-teman, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.